kembali lagi di YouTube channel aku Nabila Khairani. Di sini aku akan ngebahas dasar-dasar pengetahuan. Apa aja sih dasar-dasar pengetahuan? A. Pengalaman. B. Ingatan. C. Kesaksian. D. Minat dan rasa ingin tahu. E. Pikiran dan penalaran. F. Logika. G. Bahasa. H. Kebutuhan hidup manusia. Simak yuk penjelasannya, tonton terus ya. 1. Pengalaman. Pengalaman, hal yang pertama dan paling utama yang mendasarkan pengetahuan adalah pengalaman. Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa yang terjadi dalam diri manusia, dalam interaksinya dengan alam, lingkungan, dan kenyataan termasuk yang ilahi. Pengalaman terbagi menjadi dua, satu pengalaman primer, dua pengalaman sekunder. B. Ingatan. Ingatan. Pengetahuan manusia juga didasarkan pada ingatan sebagai kelanjutannya dari pengalaman. Tanpa ingatan, pengalaman indrawi tidak akan bertumbuh menjadi pengetahuan. Ingatan mengandalkan pengalaman indrawi sebagai sandaran ataupun rujukan. Kita hanya dapat mengingat apa yang sebelumnya telah kita alami. Kendati ingat sering kabur dan tidak tepat, namun kita dalam kehidupan sehari-hari selalu mendasarkan pengetahuan kita pada ingatan baik secara teoritis dan praktis. C. Kesaksian. Kesaksian dimaksudkan untuk menegaskan sesuatu sebagai benar oleh seorang saksi kejadian atau peristiwa dan diajukan kepada orang lain untuk dipercaya. Dimaksudkan untuk menerima sesuatu sebagai benar yang didasarkan pada keyakinan dan kewenangan atau jaminan otoritas yang memberi kesaksian. D. Minat dan rasa ingin tahu. Minat dan rasa ingin tahu. Tidak semua pengalaman dapat dijadikan pengetahuan, atau tidak semua pengalaman berkembang menjadi pengetahuan. Untuk berkembang menjadi pengetahuan, subjek yang mengalami harus memiliki minat dan rasa ingin tahu. Minat mengarahkan perhatian ke hal-hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan. Ini berarti bahwa dalam kegiatan mengetahui terdapat unsur penilaian. Orang akan memperhatikan dan mengetahui apa-apa yang ia anggap bernilai, dan ingin tahu mendorong untuk bertanya dan menyelidiki apa yang dialami dan menarik minatnya. E. Pikiran dan penalaran. Pikiran dan penalaran. Kegiatan pokok pikiran dalam mencari kebenaran dalam pengetahuan adalah penalaran. Nalar dalam kehidupan kita sehari-hari selalu diartikan rasionalitas. Penalaran adalah proses penarikan kesimpulan dari hal yang diketahui sebelumnya. Setidaknya ada 3 metode dalam proses penalaran. Pertama, induksi, yakni penalaran yang menarik kesimpulan umum dari kasus-kasus tertentu. Kedua, deduksi, yaitu penalaran untuk merumuskan sebuah hipotesis berupa kenyataan umum dan kemungkinan pertanyaan masih perlu untuk diuji coba. F. Logika. Logika, suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, di mana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengajian untuk berpikir secara sahih. Dalam logika ada 3 rumus yang menjadi dasar-dasar pengetahuan. Pertama, silogisme kategoris, yaitu silogisme yang terdiri dari proposi-proposi yang bersifat kategoris. Kedua, silogisme hipotesis, yaitu silogisme dalam proposi bersyarat. Dan ketiga, silogisme disjuktif, adalah silogisme yang sahihnya dalam salah satu kemungkinan yang menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain. G. Bahasa. G. Bahasa. Di samping logika, penalaran juga mengandalkan bahasa. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat mengungkapkan pengetahuannya. H. Kebutuhan hidup manusia. H. Kebutuhan hidup manusia dalam interaksi dengan dunia dan lingkungannya. Manusia membutuhkan pengetahuan, maka kebutuhan manusia juga dapat mendasari dan mendorong manusia untuk mengembangkan pengetahuannya. Gimana? Udah ngerti belum dasar-dasar pengetahuan? Udah simak kan? Semoga kalian ngerti ya. Dan jangan lupa untuk tunggu setiap minggunya video-video pembelajaran dari saya. Kita sama-sama belajar dan kalian juga belajar. Thank you for watching guys. Bye-bye.